Selamat pagi. Seperti biasa, pagi hari ini saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market di hari Kamis. Ada base-base apa aja yang terdekat dengan harga dan potensi-potensinya base-base mana aja yang akan direspon oleh market. Pergerakan hari kemarin, market tidak terlalu baik untuk merespon base karena ada banyak base yang berdekatan dan berlawanan. Contohnya seperti pair audio USD, market merespon base sell yang berdekatan dengan base buy untuk cross body-nya. Karena itu untuk pola candle yang seperti ini, ada base yang berdekatan dan berlawanan, kita perlu berhati-hati. Jika kita lihat di sini di time frame H1, market membuat setup sell dominan break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya yang berdekatan dengan base buy di time frame H4. Lalu market tidak merespon base sell dan setup sell dominant break, dan market lebih merespon base buy di time frame H4. Karena jika kita lihat di sini, market dalam kondisi trend bullish, market di sini membuat base buy yang terbentuk di time frame H4. Artinya trend bullish sedang terjadi di pair audio USD ini. Karena itu dengan kita memahami kondisi market agar bisa menggunakan risiko dengan tepat. Misalnya untuk base yang follow trend akan lebih baik win rate-nya jika market dalam kondisi trending, dan untuk base yang counter trend akan lebih baik win rate-nya jika market dalam kondisi sideways. Jika kita lihat di time frame 4 ini, saat ini market berada di base sell di time frame 4. Tapi di sini kita melawan trend karena saat ini market dalam kondisi trend bullish, dan saat ini yang terdekat dengan harga adalah base sell, artinya melawan tren dan tidak sesuai dengan kondisi. Apakah boleh entry sini? Boleh saja jika entry sini walaupun tidak sesuai dengan kondisi, tapi yang perlu kita jaga adalah risikonya. Gunakan risiko yang seminimal mungkin jika ingin masuk di base yang tidak sesuai dengan kondisi market, yaitu base counter trend dengan kondisi market dalam kondisi trending. Jika kita lihat di time frame 4, sini terdapat base buy dan base sell. Kita akan tanda keduanya. Saat ini harga berada di base sell. Untuk peluangnya kita akan menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame 1 untuk konfirmasi kita entry sell di sini. Atau jika harga tidak membuat setup CB1 atau dominan dan harga langsung turun, pada saat ini jika kita lihat di sini, pola candle ini tidak membuat setup CB1 atau dominan. Misalnya harga langsung turun menuju base buy, kita bisa menunggu di base buy untuk menunggu respon marketnya membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD CHF. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF, market dalam kondisi trend bearish karena pergerakan kemarin cukup ekstrim. Kita bisa menandai base sell walaupun jauh dari harga saat ini, tapi jika harga koreksi ke base sell tersebut maka merupakan peluang untuk kita entry. Apalagi jika market membuat setup CB1 atau dominan di time frame satunya, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Tapi kita bisa ambil peluang juga di sini ada base buy. Base buy ini berpotensi untuk direspon oleh market jika melihat dari pola candlenya. Kita akan menunggu harga menuju base buy dan menunggu respon market yang membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Untuk pair USD Kanada, jika kita lihat di time frame 4, saat ini harga dalam kondisi trend bearish sama seperti pair USD CHF. Kita bisa tandai base sell yang terdekat dengan harga. Di sini terdapat base sell yang kemarin direspon berkali-kali oleh market. Sedangkan untuk base buy-nya di sini ada jauh, cukup jauh ya, dari di bawah sini. Kita bisa menunggu di antara kedua base ini, walaupun potensinya hari ini karena terlalu jauh, potensinya harga tidak akan berada di antara base buy atau base sell. Kita akan lihat berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di time frame H4, saat ini harga berada di base sell. Kita akan lihat apakah sudah di break. Karena base yang sudah di break artinya tidak bisa kita gunakan lagi. Ini adalah base sell-nya dan terlihat di sini sudah di break, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa menunggu di base sell berikutnya, yaitu ada di atas sini. Base yang cukup menarik karena base ini pernah direspon oleh market. Ini adalah base-nya. Kita bisa menunggu harga datang ke base sell tersebut, tentunya dengan konfirmasi setup di time frame 1. Market sentuh base sell dan membuat setup CB1 atau dominan
sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Cukup jauh untuk best sell-nya, tapi kita bisa menunggu di sini. Berikutnya untuk pair euro USD. Untuk pair euro USD, jika kita lihat di time frame 4, saat ini harga yang terdekatnya berada di best sell potensial, karena best sell ini pernah direspon oleh market. Ini adalah best sell potensialnya yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Bisa kita lihat di sini, ini adalah respon yang pertama. Kita akan menunggu di respon yang kedua. Jika di time frame 1 harga datang ke best sell tersebut lalu merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Atau untuk peluang buy-nya, kita bisa tanda juga best buy di bawah sini yang tidak terlalu jauh dari harga juga. Jika harga tidak naik dan tidak menuju best sell, harga kembali turun, maka kita bisa menunggu di best buy ini, tentunya dengan konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai sinyal awal jika base ini direspon oleh market. Berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD, jika kita lihat di time frame 4, saat ini harga berada di best sell potensial. Kita akan tanda terlebih dahulu apakah best sell ini sudah di break atau belum, karena jika best sell ini sudah di break artinya tidak bisa digunakan lagi. Jika kita lihat di sini, base ini belum di break, artinya masih bisa kita gunakan jika terbentuk setup CB1 atau dominan. Ini merupakan best sell potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Jika kita lihat di sini, ini adalah respon yang pertama. Lalu harga turun dan saat ini harga berada di best sell potensial lagi. Kita akan lihat di time frame 1. Jika market membuat setup CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Sedangkan untuk best buy-nya atau peluang buy-nya, kita bisa tanda best buy di bawah sini. Jika harga turun atau jika target take profit kita terhalang oleh best buy ini, maka kita perlu berhati-hati untuk menggunakan risikonya. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman yang baru memulai trading memahami risikonya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama trading, lebih bijak dalam menggunakan risikonya. Sesuaikan risiko dengan kondisi marketnya atau base yang sesuai dengan kondisi marketnya. Perlu diingat jika base yang follow trend akan lebih baik base-nya direspon oleh market atau win rate-nya jika kondisi market dalam kondisi trending. Artinya jika base-nya counter trend, maka kita perlu berhati-hati untuk menggunakan risiko yang lebih besar. Sedangkan untuk base yang counter trend akan baik win rate-nya jika market dalam kondisi sideways. Artinya jika market dalam kondisi sideways, kita bisa counter ataupun follow. Dan biasanya untuk follow-nya itu tidak direspon oleh market. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.